Salam sehat sobat sekalian, selamat jumpa kembali di kanal edukasi Histobat. Hidup sehat tanpa obat. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan frekuensi tubuh dengan kesehatan kita. Menurut teori fisika kuantum, listrik adalah partikel energi yang dipadatkan, terdiri dari radiasi listrik dan radiasi magnetik. Getaran listrik atau frekuensi adalah ukuran putaran atau siklus per detik dalam satuan Hertz atau Hz. Dan listrik PLN di rumah kita bergetar di frekuensi 50 Hz, sehingga dapat menjalankan peralatan listrik atau lampu listrik. Gelombang magnet bersumber dari matahari yang diserap setiap hari. Sebagian besar berasal dari sinar inframerah, mulai dari sinar tampak hingga ujung spektrum ultraviolet. Bumi sendiri memancarkan gelombang inframerah yang dominan, dihasilkan dari inti panas dan sebagian radiasi ulang dari energi matahari yang diserapnya. Frekuensi fundamental dari medan magnet bumi dan ionosfer adalah frekuensi pemberi kehidupan yang penting bagi kita semua. Berbeda dan lebih mendasar jika dibandingkan dengan frekuensi elektromagnetik pada umumnya, seperti misalnya cahaya infrared, cahaya ultraviolet, dan lainnya. Studi dari W. Ross et al. Mengkonfirmasi bahwa frekuensi resonansi alami dari bumi adalah yang paling menyembuhkan dan sangat penting bagi organisme manusia, di mana koneksi antara tubuh, pikiran, dan bumi saling terkait. Komponen terpenting adalah intensitas magnetik yang berdenyut dan sesuai dengan bumi pada frekuensi di antara 0 sampai 30 Hz, terutama dalam rentang frekuensi di antara 7 sampai 8 Hz yang disebut resonansi Schumann. Bumi memancarkan frekuensi pada resonansi Schumann dan punya harmonisa yang lebih tinggi dibandingkan otak dan sistem syaraf tubuh. Rentang frekuensi resonansi dibuktikan oleh keadaan otak EEG dari frekuensi delta rendah di bawah 4 Hz sampai beta tinggi 13 sampai 19 Hz atau gamma yang di atas 40 Hz. Betty F. Siskin dan Janet Walker membuktikan bahwa jaringan di dalam tubuh kita hanya beresonansi pada rentang frekuensi tersebut, dan yang juga dibuktikan oleh W. R. et al., S. M. Bewin, dan A. F. Lawrence. Pada frekuensi delta di bawah 4 Hz, kita tidur tanpa mimpi atau yang disebut sebagai deep sleep, yaitu kehilangan kesadaran tubuh. Pada frekuensi theta antara 4 sampai 7 Hz, yaitu kondisi kita sedang meditasi atau relaksasi yang mendalam, dan pada status tidur disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada frekuensi alpha antara 7 sampai 13 Hz, kita berada dalam keadaan tenang namun dalam kondisi siaga. Dan pada frekuensi beta antara 13 sampai 19 Hz, kita dalam kondisi aktif, berpikir dengan sibuk, aktif memproses informasi dan data, aktif berkonsentrasi, bergairah, dan kognisi. Dan pada frekuensi gamma, yaitu pada frekuensi yang lebih tinggi dari 40 Hz, aktivasi mental juga lebih tinggi, termasuk persepsi, penyelesaian masalah, dan kesadaran. Yang paling luar biasa adalah penelitian Dr. John Zimmerman, salah satu pelopor teknologi SQUID yang dikembangkan untuk mengukur medan magnet yang sangat lemah. Dia menemukan bahwa penyembuh energi sebenarnya memancarkan frekuensi antara 7
sampai 8 Hz, dan penemuan ini dikonfirmasi oleh peneliti Jepang Seto, seorang praktisi Qigong. Sinyal yang direkam oleh Dr. John Zimmerman dari tangan seorang praktisi terapik, di mana terjadi frekuensi yang tidak stabil tetapi bergerak dari 0,3 Hz hingga 30 Hz, dengan sebagian besar beraktivitas di kisaran 7-8 Hz. Pada frekuensi 15 Hz terjadi pembentukan kapiler, proliferasi fibroblast, dan penurunan nekrosis kulit. Pada frekuensi 10 Hz dilakukan penyembuhan ligamen. Pada frekuensi 7 Hz terjadi pertumbuhan tulang. Pada frekuensi 2 Hz dilakukan regenerasi syaraf. Sama seperti prinsip kerja garpu tala yang memiliki frekuensi resonansi untuk suara, demikian pula planet bumi dan ionosfer di sekitarnya memiliki frekuensi resonansi untuk radiasi elektromagnet yang disebut resonansi Schumann. Pada dasarnya, ionosfer dengan permukaan bumi menciptakan getaran gelombang berbentuk bola yang mengelilingi bumi. Gelombang elektromagnetik frekuensi rendah memantul di permukaan bumi dan digambarkan sebagai zona D dan merupakan daerah sinyal radio yang dapat ditransmisikan ke seluruh dunia. Zona D dan permukaan bumi menghasilkan resonansi Schumann 7,83 Hz dan menghasilkan resonansi pada frekuensi 14, 20, 26, dan 33 Hz. Frekuensi ini sangat penting bagi kehidupan dan berhubungan langsung ke gelombang alfa EEG otak antara 7-13 Hz untuk relaksasi dan gelombang beta 13-19 Hz untuk konsentrasi. Pada International Workshop keempat antara tanggal 16-20 Oktober tahun 2006 di Krete, Yunani, disampaikan studi yang menunjukkan bahwa 6 jam paparan gelombang seluler GSM 900 mW pada nilai SAR sangat rendah yaitu 0,4 mW per kilo, dan pada gelombang 1800 mW pada nilai SAR 30 mW per kilogram, paparan ke sel otak akan menimbulkan perubahan ekspresi gen yang sangat signifikan di otak kecil, kortikel, dan sel hipokampus. Bicara frekuensi tubuh, kita mundur dulu ke abad 18, di mana Guido Monaco, yang juga dikenal sebagai Guido de Arezzo, menemukan nada-nada dan tongkat musik 4 baris atau tetragrammaton. Guido de Arezzo mengajar di Katedral Arezzo, dan di sini dia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studinya, sampai pada menentukan definisi notasi musikal yang akhirnya disebut skala solfege, yang merupakan skala 6 nada dan kemudian berkembang menjadi skala 7 nada yang umum digunakan dalam musik barat saat ini. Suku kata yang digunakan untuk mewakili notasi musik dalam sistem solfeggio adalah ut, re, mi, fa, sol, la dengan nada ketujuh si, yang ditambahkan untuk kemudian melengkapi tangga nada ketujuh. Setiap nada solfeggio terdiri dari frekuensi yang diperlukan untuk menyeimbangkan energi, menjaga jiwa, pikiran, dan tubuh dalam bentuk harmoni yang sempurna. Penemuan kembali frekuensi solfeggio kuno menggerakkan perjalanan eksplorasi ke bidang terapi suara. Pada tahun 1980-an, ahli biokimia Dr. Glenn Rains melakukan penelitian lebih lanjut tentang frekuensi suara untuk mengetahui pengaruh gelombang suara pada tubuh manusia. Rains menemukan bahwa meskipun beberapa jenis musik menyembuhkan DNA, ada pula yang merusaknya, membuktikan teori bahwa frekuensi suara memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan dan kesejahteraan secara umum. Pola suara tertentu termasuk frekuensi solfeggio berinteraksi dengan otak Anda untuk menghasilkan getaran di tubuh Anda.
Getarannya dapat memberikan efek positif pada mental, emosional, dan fisik yang dapat menghasilkan keadaan tenang, relaksasi, menghilangkan stres, atau bahkan tidur yang lebih nyenyak. Frekuensi sangat berperan dalam proses metabolisme kita dan pada setiap langkah melakukan proses fisika dan kimia yang berbasis energi dalam satuan frekuensi. Mulut dipakai pada saat makan, kita mengunyah, air liur mulai mencerna karbohidrat. Kerongkongan adalah otot yang melakukan proses gerak peristaltik, mendorong makanan turun ke lambung. Lambung, setelah masuk ke lambung, semuanya dicampur dengan cairan pencernaan, asam klorida membunuh bakteri, dan enzim memecah protein. Cairan hijau yang disebut empedu yang disimpan di liver dikeluarkan untuk memecah lemak. Kemudian pada pankreas, berbagai jenis enzim pencernaan dibuat di sini. Di dalam usus kecil, makanan yang sudah dicampur bersama cairan empedu dari liver dan jus pankreas akhirnya dikirim kembali ke liver untuk pengolahan lanjutan. Dalam usus besar, makanan dan air yang tidak dapat dicerna diproses, disimpan, dan disebarkan oleh usus besar. Dalam dubur, limbah padat akan keluar melalui rektum sebagai BAB. Semua sumber alam dari luar angkasa dan bahkan peluruhan radioaktif dari unsur-unsur alami di bumi menghasilkan kebisingan radio berspektrum luas dan yang dapat beresonansi di rongga Schumann hanya sebagian kecil dari seluruh spektrum tersebut. Namun demikian, karena frekuensi resonansi Schumann ditentukan oleh dimensi bumi, banyak pendukung pengobatan alternatif menganggap 7,83 Hz sebagai frekuensi dasar dari segala frekuensi lainnya dan sepakat menyatakan bahwa frekuensi tersebut berkaitan dengan kehidupan di bumi. Fiksi populer yang paling luas seputar resonansi Schumann adalah bahwa eratnya korelasi dengan kesehatan tubuh manusia. Sampai banyak produk dan layanan yang dijual untuk meningkatkan kesehatan atau suasana hati dengan menggunakan resonansi Schumann sebagai dasarnya. Contoh penting yaitu jika kita memakai gelang dan ditempatkan di dalam medan energi alami tubuh, maka resonansinya akan mengatur medan energi di dalam tubuh kita. Demikian bahasan tentang bagaimana peran getaran medan magnet dan medan listrik dalam kehidupan kita. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat tanpa obat.